Alasan kedua, manusia nanti di akhirat yang boleh jadi mereka ajukan adalah karena orang tua mereka. Ketika mereka di dunia didakwahi oleh petugas dakwah, mereka menjawab, tidak perlu syahadat, saya kan Islam keturunan. Orang tua saya sudah Islam, tidak perlu syahadat lagi. Betulkah demikian? Untuk menjawab orang-orang seperti mereka, Allah menurunkan ayat ini. Ketika umat-umat terdahulu itu disiksa bahkan dimusnahkan oleh Allah karena mereka tidak bertauhid alias musyrik, bagaimana supaya bertauhid? Cara pertama, ikrar syahadat. Artinya menyaksikan dan berjanjinya bahwa dirinya yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kepada Allah menyembah dan tunduk. Salah satu karakter jelek yang telah diulas dalam umat manusia masa dulu adalah ingkar janji. Ketika mereka diminta berjanji, mereka menerimanya. Tetapi dalam pelaksanaan mereka membuat akal-akalan agar bisa melanggar perjanjian tersebut, sehingga mereka disiksa karena ingkar akan janjinya itu. Syahadat adalah janji. Ketika manusia di alam ruh sudah ikrar syahadat, tetapi setelah ke dunia, banyak mereka yang mengingkari janjinya. Anak lelaki Dahak ibnu Mujahim meninggal dunia dalam usia 6 hari. Dahak berkata, "Hai Jabir, apabila engkau letakkan anakku di dalam liang lahatnya, maka bukalah wajahnya dan lepaskanlah tali bundelannya, karena sungguhnya anakku ini nanti akan didudukan dan ditanyai." Maka saya melakukan apa yang dipesankannya itu. Setelah saya selesai mengembumikannya, saya bertanya, "Semoga Allah merahmatimu. Mengapa anakmu ditanyai dan siapakah yang akan menanyainya?" Dahak menjawab, "Dia akan ditanyai mengenai perjanjian yang telah diikrarkannya semasa ia masih berada di dalam sulbi Adam." Saya bertanya, "Wahai Abul Qasim, apakah isi perjanjian yang telah diikrarkannya semasa ia masih berada di alam sulbi Adam?" Dahak menjawab, bahwa telah menceritakan kepadanya Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Allah mengusap sulbi Adam, lalu mengeluarkan darinya semua manusia yang kelak akan diciptakannya sampai hari kiamat. Kemudian Allah mengambil janji dari mereka, yaitu hendaknya lah mereka menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Allah menyatakan pula bahwa dialah yang akan menjamin rezeki mereka. Setelah itu Allah mengembalikan mereka ke dalam sulbinya. Maka hari kiamat masih belum akan terjadi sebelum dilahirkan orang terakhir yang telah melakukan perjanjian pada hari itu. Maka barang siapa dari mereka yang menjumpai perjanjian yang lain, yakni di dunia, lalu ia menunaikannya, niscaya perjanjian yang pertama bermanfaat baginya. Dan barang siapa yang menjumpai perjanjian yang lain, lalu ia tidak mengikrarkannya, maka perjanjiannya yang pertama tidak bermanfaat baginya. Dan barang siapa yang meninggal dunia ketika masih anak-anak sebelum menjumpai perjanjian yang lain, maka ia mati dalam keadaan berpegang kepada perjanjian pertama dan dalam keadaan fitrah, yaitu suci dari dosa. Diriwayatkan Ibnu Jarir. Apakah manusia harus bersyahadat lagi ketika di dunia? Dari keterangan Ibnu Abbas di atas, wajib hukumnya syahadat. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang akan masuk Islam, yaitu ikrar 2 kalimat syahadah. Sehingga ketika ada orang yang ketika di dunia tidak mau ikrar syahadat, bukankah dia sudah mengingkari janjinya atau syahadatnya ketika di alam ruh? Al-Aswad ibnu Syari menceritakan bahwa ia ikut berperang bersama Rasulullah sebanyak 4 kali. Lalu pasukan kaum muslimin membunuh anak-anak sesudah mereka membunuh pasukannya. Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah, maka hal itu terasa berat olehnya. Kemudian beliau bersabda, "Apakah gerangan yang telah terjadi pada kaum sehingga mereka tega membunuh anak-anak?" Maka ada seorang lelaki dari pasukan kaum muslim yang bertanya, "Bukankah mereka adalah anak-anak orang-orang musyrik, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab melalui sabdanya, "Inna yarukum abnaul musyrikin, ala innama laysat nismatun tuladu ila wulidat alal fitrah, fama nazzalu alaiha hatta yubayyina anha lisanuha, fa'abawaha yuhawidaniha aw yunashiraniha." Sesungguhnya orang-orang yang terpilih dari kalian pun adalah anak-anak orang-orang musyrik. Ingatlah, sesungguhnya tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan melainkan ia dilahirkan dalam keadaan suci. Ia masih tetap dalam keadaan suci hingga lisannya dapat berbicara. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai orang Yahudi atau orang Nasrani. Hadis riwayat Ahmad. Wa idza hada rabbuka bim bani adama min dhuhurihim duriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami bersaksi."
Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Salah satu karakter manusia adalah banyak alasan dan tidak bertanggung jawab terhadap dirinya. Bahkan ketika mereka masuk neraka, mereka menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Allah. Boleh jadi ketika di akhirat ditanya, kenapa kamu tidak bersyahadat? Mereka menjawab, oh, kami lupa, kami tidak tahu bersyahadat, harus bersyahadat. Kami tidak tahu iman dan tauhid. Kami tidak tahu tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, dan banyak alasan lain. Maka di sini diperingatkan dan ditegaskan bahwa sebenarnya semua manusia dulu pernah diminta syahadatnya di alam ruh. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah, wa fi riwayatin ala hadil milah, fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yubajisani kama tuladul bahimatu jam'a hal tahisyu nafiha min jada'a." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Riwayat lain menyebutkan, dalam keadaan memeluk agama ini, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Majusi, seperti halnya dilahirkan hewan ternak yang utuh. Apakah kalian merasakan melihat adanya cacat padanya? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, as-sayatinu pajtalathum andinihim wa haramat alaihim, yaqulullahu ta'ala, inni khalaqtu ibadi hunafa faja'atuhum ma ahlaltu lahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif atau cenderung kepada agama yang benar. Kemudian datanglah setan, lalu setan menyesatkan mereka dari agamanya dan mengharamkan kepada mereka apa-apa yang telah aku halalkan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Dikatakan kepada seseorang dari kalangan ahli neraka pada hari kiamat nanti, bagaimanakah pendapatmu seandainya engkau memiliki segala sesuatu yang ada di bumi? Apakah engkau akan menjadikannya sebagai tebusan dirimu dari neraka? Ia menjawab, ya. Allah berfirman, qad aradtu minka ahwana min dalik, qad ahadtu alaika fi dhahri Adam, ala tusyrika bi syai'a, fa abaita illa an tusyrika bi. Sesungguhnya aku menghendaki dirimu yang lebih mudah daripada itu. Sesungguhnya aku telah mengambil janji darimu ketika kamu masih berada dalam sulbi Adam, yaitu janganlah kamu mempersekutukan aku dengan sesuatu pun. Tetapi ternyata kamu menolak selain mempersekutukan aku. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW yang telah bersabda, sungguhnya Allah telah mengambil janji dari sulbi Adam di tepat pada hari Arafah. Maka Allah mengeluarkan dari sulbinya semua keturunan yang kelak akan dilahirkannya. Lalu Allah menyebarkannya di hadapan Adam. Kemudian Allah berbicara kepada mereka secara berhadapan. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan, sungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Atau agar kalian tidak mengatakan sampai dengan akhir surat ayat ini, yaitu orang-orang sesat dahulu. Alasan kedua, manusia nanti di akhirat yang boleh jadi mereka ajukan adalah karena orang tua mereka. Ketika mereka di dunia didakwahi oleh petugas dakwah, mereka menjawab, tidak perlu syahadat, saya kan Islam keturunan. Orang tua saya sudah Islam, tidak perlu syahadat lagi. Betulkah demikian? Untuk menjawab orang-orang seperti mereka, Allah menurunkan ayat ini. Al taqulu innama asraka ba'una min qablu wa kunna duriyatan min ba'dihim apatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Sehingga ketika mereka masuk neraka kemudian berdalih karena ternyata orang tua mereka musyrik, alasan itu tidak diterima. Karena Allah sudah mengingatkan hari ini di dunia bahwa syahadat itu, tauhid itu adalah tanggung jawab masing-masing pribadi. Karena Allah tidak akan menerima alasan orang musyrik karena orang tuanya musyrik. Padahal dakwah sudah disampaikan kepada mereka semua melalui nabinya, melalui Al-Quran ini. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.